Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Pak Jarot tentang pembahasan soal ASPD mata pelajaran IPA. Anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan bahas soal ASPD IPA paket 3 untuk soal kabupaten ya. Soalnya ada 35. Kita mulai dari pembahasan nomor 1. Rantai makanan yang sesuai pada ekosistem hutan. Kita garis bawahi dulu, kasih tanda dulu kata kunci dari soal tersebut, yaitu ekosistem hutan. Setelah itu kalian cari makhluk hidup yang tidak ada di hutan ya, tidak ada di hutan. Rumput, kelinci, ular, elang. Bisa ya, ada di hutan, ular ada di hutan, elang juga ada di hutan. Yang berikutnya B, singanya ya. Singa itu bukan di hutan tapi ada di padang sabana Afrika sana ya, habitatnya di sana. Terus kemudian yang C, salahnya di sini ya. Kita cari salahnya saja ya, nanti menyisakan satu jawaban yang benar. Ini kebalik, bukan kebalik maksudnya. Kijang itu makan rumput karena hewan herbivora. Rusanya yang salah ya. Rusa itu dia juga herbivora, jadi tidak makan kijang. Terus berikutnya yang D, salahnya di kelinci ya. Kelinci tidak makan ulat. Jadi jawabannya nomor 1A. Nomor 2, hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Garis bawahi dulu simbiosis yang ditanyakan, yaitu komensalisme. Kalau itu komensalisme itu berarti positif dan sama dengan ya, satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Opsi jawabannya tumbuhan tanduk rusa dengan pohon mangga. Ya, tanduk rusa, terus kemudian anggrek, sirih, ya itu komensalisme ya. Kalau yang B, Rafflesia arnoldi dengan pohon inang, ini parasitisme, berarti salah. Tali putri dengan tanaman pagar itu juga parasitisme, berarti salah. Lebah dengan bunga matahari itu mutualisme, maaf. Jadi salah, jawabannya berarti A. Nomor 3, organisme yang dapat menduduki huruf X. X itu ini ya berarti ya. Berarti dia pemakan belalang. Kita masukkan satu-satu. Tupai itu herbivora, jadi salah. Katak, ya katak ya. Kelinci itu herbivora, dia tidak makan belalang. Burung pipit itu juga herbivora, pemakan biji-bijian, bukan pemakan serangga. Jadi jawabannya B. Ingat ya anak, cari salahnya saja. Nomor 4, kesamaan cara adaptasi kedua tumbuhan seperti gambar adalah ini Venus, ini kantong semar. Dua-duanya merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Kenapa makan serangga? Karena diambil nitrogennya. A, menggulungkan daunnya, salah. Memiliki daun berengsel, Venusnya iya tapi kantong semarnya enggak, jadi salah. Bentuk daun seperti piala, itu kantong semar ya. Yang tepat mencerna serangga. Jadi dua tumbuhan ini, Venus dan kantong semar, itu mampu mencerna serangga. Untuk apa Pak? Untuk diambil nitrogennya. Nomor 5, hewan lain yang memiliki kesamaan adaptasi dengan musang. Musang ya. Musang itu pura-pura mati ketika terancam bahaya. Berarti yang mana? Ya ini ya, kumbang dan kecoa. Kalau sigung baunya menyengat. Kalau lipas dia menggulungkan tubuhnya. Landak memiliki duri. Platypus dia punya mulut seperti bebek ya, bersudu. Kalau terenggiling dia menggulungkan tubuhnya, menyerupai bola. Jadi jawabannya B. Nomor 6, perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara pengembangbiakan ditunjukkan oleh 1M Arbei stolon. Benar. 2L kentang, L umbi akar, salahnya di sini. 1K Arbei rhizoma. Arbei rhizoma salah ya. Arbei strawberry itu stolon atau geragi. 1M stolon, 3J bambu itu J tunas, 5K kunyit itu K rhizoma. Benar berarti. Nah tinggal D pasti salah ya.
kita cari salahnya. 1 RBK. Nah, salahnya di sini ya. Berarti jawabannya C. Nomor 6, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik atau penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu masalah lingkungan. Selain itu, pembuangan sampah plastik di barang tempat semakin marak terjadi. Upaya yang paling tepat untuk menjaga keseimbangan lingkungan tersebut adalah menghentikan pemakaian plastik. Wah, ini sulit ya anak-anak, karena sudah menjadi kebutuhan pokok kita plastik itu. Jadi kalau kita hilangkan, kita hentikan penggunaannya itu sangat sulit. Apalagi nih membakar sampah plastik ya, ini kurang tepat juga karena dapat menyebabkan polusi. Memberi hukuman tegas pada pabrik. Nah, kalau pabriknya dikasih hukuman tidak bisa memproduksi plastik lagi, ya itu tadi ya yang di awal tadi, sulit kita terlepas dari kebutuhan berupa plastik ya. Jadi kurang tepat mendaur ulang sampah plastik. Nah, ini anak-anak, jadi sampah plastik yang sudah dibuang itu sebenarnya kalau dikumpulkan, dibersihkan, terus diolah lagi bisa jadi produk lain yang lebih bermanfaat. Menggunakan plastik sekali pakai, apalagi nih ya sekali pakai ya, kalau bisa plastik yang bisa digunakan beberapa kali atau kemasan yang bisa digunakan beberapa kali. Jadi jawabannya nomor 7 jawabannya C. Nomor 8, fungsi bagian X pada gambar. X itu adalah kakinya, kaki cicak, kaki tokek. Dia memiliki memiliki perekat ya, maka sehingga ketika dia mencari mangsa yang berupa nyamuk kan terbang kan, nah dia bisa mengejar sehingga dia bisa menangkap mangsanya. Jadi jawabannya merayap di dinding ya, fungsinya untuk merayap di dinding, ada perekatnya kayak Spiderman berarti ya. 9, kelompok hewan yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar ini berarti sempurna. Ada telur, ada larva, ada pupa, ada imago, TLPI ya. Nah, berarti yang bukan lala lili naik becak jangkrik. Nah, ini laron salah, kumbang semut. Nah, ini jawabannya. Ini kupu-kupunya benar, capungnya salah, jangkrik benar, kunang-kunangnya jangkriknya salah, kunang-kunangnya benar. Jadi jawabannya B ya. Nah, ditanyakan yang sempurna. Oke. Lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut, jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan huruf N. N ini sendi peluru. Berarti segala arah ya anak. Oke. Berikutnya nomor 11. Fungsi bagian yang ditunjukkan huruf Q. Ini alveolus. Alveolus berarti tempat pertukaran CO2 dan O2. Yang mana ini? Oke, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabannya D. 12. Perhatikan gambar berikut ini. Ini organ pencernaan manusia yang ditunjukkan tahap mulutnya. Fungsinya untuk apa? Mengasamkan makanan. Ini salah, ini lambung ya. Lambung. Mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, ini anak-anak, karbohidrat tuh karena peran dari enzim petialin ya. Ingat ya, di mulut tuh bisa pencernaan kimia dan bisa pencernaan mekanik. Kimianya oleh petialin, enzim petialin, sedangkan mekaniknya oleh gerakan gigi. Nah, jadi enzim petialin itu mengubah karbohidrat menjadi gula. Itu terbukti ketika kalian makan nasi aja ya, dikunyah, lama-lama nasinya akan jadi manis. Kalau protein susu menjadi kasein, ini fungsi dari renin ya, renin yang ada di lambung. Salah. Mengubah protein menjadi pepton, ini fungsi dari pepsin yang ada di usus halus. Jadi jawabannya B. 13. Dani sering jajan sembarangan. Ia mengeluh sakit perut, sering buang air besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan tersebut adalah ya, jelas ya, hubungannya dengan penyakit pencernaan karena makan makanan yang tidak bersih. Jadi menjaga kebersihan makanan dan alat makan, tidak hanya makanannya tapi alat makannya pun juga harus dijaga kebersihannya. 14. Urutan peredaran darah kecil. Ingat anak-anak, kecil. Peredaran darah kecil itu berarti dari jantung, paru-paru, jantung. Kenapa kecil? Pendek kecil ya. Dari jantung, terus kemudian ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Berarti nomor 3, 9, 10, 11, 1. Oke, jawabannya ini. Kecil ya. Kalau besar ke seluruh tubuh. Bedanya itu anak-anak. Ya, kecil sama besar. Lanjut, berikutnya nomor 15.
Alat tersebut menunjukkan kerja paru-paru jika membran karet ditarik ke bawah. Nah, jadi ketika membrannya ini anak-anak ini ditarik ke bawah, maka tekanan udara yang ada di dalam botol ini akan ikut turun atau kecil. Akibatnya apa? Yang di luar yang tekanannya besar itu akan masuk ke dalam balon lewat pipa atau lewat sedotan kaca itu. Nah, jadi jawabannya mana? Jadi akibatnya nanti akan mengembang ya anak. Ingat, mengembang. Ketika ditarik mengembang, ketika dilepas akan mengembis. Tekanan udara dalam tabung mengecil. Ya, udara luar masuk ke dalam tabung, kedua tabung mengempis. Salahnya di sini ya, mengempis ya. Harusnya mengembang. B. Tekanan udara dalam tabung membesar. Salah, harusnya mengecil. Ini juga membesar, salah. Nah, menyisakan satu jawaban yaitu C. Tekanan udara dalam tabung itu kecil, akibatnya udara dari luar itu masuk ke dalam pipa. Nah, kedua balon akhirnya mengembang. 16. Serat kapas lebih cocok digunakan untuk membuat kain pel. Kapas ya, kapas itu kayak katun dulu. Nah, karena apa sifatnya? Kedap air, salah ya. Kain pel ini harus bisa meresap air, bukan kedap air. Lemas, oke, penyerap air. Nah ini mudah kusut dan kaku, enggak kaku ya, tapi lemas. Lentur, kedap airnya salah ya. Lenturnya tergantung ya. Di jawabannya B. 17. Perubahan wujud yang terjadi ketika menggoreng menggunakan mentega. Menggoreng menggunakan mentega. Mentega yang tadinya padat ya, setelah dipanaskan menjadi cair. Oh, berarti mencair. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ini ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian basah. Pertanyaannya, perubahan wujudnya apa? Yang sama dengan peristiwa tersebut. Berarti ini apa? Basah ya. Basah itu berarti pakaiannya mengandung air, lama-lama jadi kering. Lah airnya kemana? Airnya menguap. Membuat garam tradisional ya ini. Air laut itu kan terdiri dari air dan garam ya. Airnya menguap menyisakan garam-garam. Sama. Berikutnya nomor 9. Pada pemasangan kaca, bingkai dibuat agak longgar. Pemasangan kaca biasanya dibikin agak longgar. Fungsinya itu apa? Kaca tidak pecah saat memuai. Ingat, memuai itu bertambah, kalau menyusut itu berkurang. Kenapa bertambah? Karena terkena panas. Nah, ketika tidak ada ruang muai, ya udah yang kalah adalah kacanya. Kalau bingkainya kan terbuat dari kayu, jadi lebih kuat. Peristiwa perpindahan panas yang sama ya terjadi angin. Ingat, kalau konveksi itu benda gas dan benda cair. Kalau konduksi itu benda padat. Kalau radiasi tanpa ya, ingat-ingat itu. Terjadinya angin kan benda gas, berarti konveksi. Berjemur untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur kan berarti radiasi ya, pakai panas matahari. Asap pabrik, asap itu berupa gas. Ya Kak, berarti konveksi. Gerakan air ketika mendidih, Nah, air kan cair, berarti konveksi. Knalpot itu benda padat, berarti konduksi. Jadi jawabannya 1, 3, 4. 1, 3, 4. Jawabannya B. Berikutnya nomor 21. Siswa kelas 6 melakukan percobaan memanaskan 4 batang yang berukuran sama dengan bahan berbeda. Bagian ujung yang tidak dipanaskan diberi mentega. Oke, setelah beberapa saat, berarti batang satu itu meleleh, berarti ini konduktor. Tidak meleleh berarti isolator. Meleleh berarti konduktor. Tidak meleleh berarti isolator. Nah, berarti benda yang dapat atau mampu menghantarkan panas disebut konduktor. Kalau yang tidak meleleh berarti isolator. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan berikut yang tepat adalah batang 1, 2 konduktor, 1 dan 2 konduktor. Salah ya. 3 ya harusnya. 1, 2 isolator, salah ya satunya ya. 1, 3 konduktor, batang 2, 4. Nah, ini jawabannya C berarti. 22. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ya. Siter itu dipetik, cello itu digesek, harmonika ditiup. Sasandu petik, gitar petik, harpa petik. Oke, gitar petik, biola gesek, tamborin pukul ya. Ukulele petik, rebab gesek, tifa pukul. Nah, berarti jawabannya B. 23. Nah, hati-hati anak-anak, ini sering keluar ya. Semoga besok keluar dan jawaban yang kalian pilih benar. Jika botol kaca berisi air tersebut dipukul dengan sendok, ingat ya, dipukul ya anak-anak. Semakin luas permukaan rambatnya, maka nada yang dihasilkan semakin rendah.
Ketika semakin kecil luas permukaan, maka nadanya akan semakin tinggi. Ketika dipukul anak-anak, ini pukul pakai sendok, ting, ya kan, maka getarannya akan merambat ke sini anak-anak, ke benda cair ini dan benda padat berupa botol ini. Nah, berarti kan lebih luas ini anak-anak permukaannya. Oh, berarti ini paling rendah nadanya. Nah, kalau yang ini kan ketika dipukul kan sampai sini. Nah, bergetarnya di sini. Ini kalau dipukul ya, karena nanti perlakuannya ketika ditiup beda anak. Kalau ditiup kan ke udara nanti. Nah, ini cek. Nah, berarti ini paling tinggi. Yang paling tinggi nomor 4. Nah, sekarang kita urutkan. Urutan bunyi tertinggi ke rendah. Tertinggi berarti nomor 4 dari yang paling sedikit airnya ya. 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 gitu. Lanjut nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar, jelas ada orangnya ya, berarti otot ya. Otot dan gravitasi ya anak-anak. Pegasnya Pak, nggak ada yang mantul gitu ya. Jadi nggak ada pegasnya. Jadi jawabannya C. 25. Wah, ini seorang anak yang sedang bermain ketapel. Hubungan antara gaya dan gerak. Semakin pendek rentangan karet, semakin cepat. Salah ya, kebalik ya. Kalau semakin pendek ya lontarannya semakin pelan. Semakin panjang tarikan karet, oke, batu terlempar semakin jauh. Lah ini semakin nariknya loh. Ini nariknya semakin kuat. Nah, maka batunya akan terlempar semakin jauh. Semakin lemah tarikan semakin jauh. Salah, kebalik. Semakin kuat tarikan, batu lemparan semakin dekat. Salah. Berikutnya nomor 26. Ini ada bayangan ya anak-anak. Kalau ada bayangan terus kemudian ada garis lurus, berarti sifat cahaya merambat lurus ya. Jadi yang mana nih? Cahaya dapat dibiaskan. Salah. Cahaya merambat lurus memantulkan ke segala arah. Nah, ini ya anak-anak. Ini salahnya di merambat lurusnya benar, biaskan salah, ke segala arah salah. Cahaya merambat lurus benar, ini lurus. Set, maka terjadi bayangan kan, dan tidak dapat menembus benda gelap. Ini kan benda gelap. Kalau kaca, nah itu benda bening. Perhatikan gambar berikut. Perubahan bentuk energi saat alat tersebut digunakan berarti kan dari batu baterai kan, berarti kimia. Ini salahnya di listrik. Jadi apa? Jadi listrik dulu baru jadi gerak ya. Karena ini jam analog pakai jarum ya. Kalau jam digital itu berarti cahaya nanti. Nomor 28. Sifat magnet yang ditunjukkan gambar tersebut. Nah, ini ada magnet. Ini magnetnya, ini benda feronya ya. Tapi ada pembatasnya berupa triplek ya ini ya. Oh, berarti mampu menembus benda tertentu ya. Kalau bendanya tipis masih dapat menembus. Tapi kalau bendanya tebal seperti tembok ya nggak bisa. 29. Akhir-akhir ini Bu Tina merasa kesulitan untuk mendapatkan gas LPG dikarenakan kekosongan di beberapa toko. Cara menghematnya udah pakai alternatif biogas ya. Biogas itu dari kotoran hewan ya, biasanya sapi ya, karena di dalam kotoran sapi ternyata sebenarnya tidak hanya sapi ya, manusia pun sebenarnya ada ya gas metana ya. Nah, gas metanya ketika dikumpulkan dalam jumlah besar itu akan bisa menghasilkan energi untuk pembakaran. Jadi jawabannya A. 30. Ini materi tentang rangkaian listrik ya anak-anak. Cari yang mati, cari yang putus, cari yang padam. Dah, pasti bener nanti. Keadaan lampu apabila S1 ditutup. Ditutup tuh berarti kan bisa mengalir toh. Nah, ini cari yang dibuka. S2 dibuka. Ketika saklarnya dibuka, maka listriknya nggak akan mengalir. Oh, berarti cari dulu S2 mana? Oh, S2 ini. Kasih tanda silang anak-anak. Nah, berarti nggak bisa lewat sini. Kalau nggak bisa lewat sini, berarti lampu L4 padam. Cari yang L4 padam. Nih. Lanjut nomor 31. Berikut ini yang termasuk kelompok energi alternatif. Alternatif itu energi pengganti, gitu ya. Makanan pokok kita nasi. Makanan alternatifnya apa? Ya jagung, ubi, roti, ketela. Nah, itu namanya alternatif. Bio, oke, biofuel, panas bumi, gelombang laut. Nah, ini anak-anak. Kalau yang B, aftur. Aftur itu dari bahan tambang atau BBM, berarti itu bukan alternatif. Parafin juga dari bahan tambang, minyak bumi, berarti bukan alternatif. Pertamax juga sama. 32. Nama planet yang ditunjukkan huruf X. X itu Venus, terus kemudian Y itu Saturnus ya, bercincin. Wah, gampang ya.
Berikutnya nomor 33. Dampak negatif yang terjadi apabila tahapan daur air yang ditunjukkan nomor 4. Nomor 4 itu mana tuh nomor 4? Oh, ini. Berarti proses apa itu? Infiltrasi ya. Infiltrasi itu air masuk ke dalam tanah, itu infiltrasi. Nah, ketika itu terganggu berarti tidak ada air yang bisa masuk ke dalam tanah. Akibatnya apa? Cadangan air tanah berkurang, jelas. Karena nggak ada yang masuk, diambil terus ya habis. Kopra dapat dimanfaatkan antara lain kopra. Kopra itu kelapa yang dikeringkan ya. Nanti akan jadi minyak goreng. Nah, bahan baku minyak goreng kokonat gitu. Nomor 35. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau tidak dapat diperbaharui itu dari bahan tambang ya anak-anak. Bahan tambang. Contohnya apa? Ada BBM, terus kemudian ada logam, terus ada gas, terus ada mineral, ada batu bara. Nah, ini namanya bahan tambang tidak dapat diperbaharui. Pulp itu bubur kertas ya. Jadi pohon pinus itu dijadikan bubur kertas yang nantinya akan jadi kertas. Jadi kan dari tumbuhan berarti bisa diperbaharui. Platina ini nggak bisa, intan juga nggak bisa. Kapas dari makhluk hidup berarti bisa. Ini tadi ditanya tidak dapat ya. Ini tidak dapat. Damar itu bisa, spiritus bisa. Ini salah semua berarti ya. Bauksit, biji aluminium, batu bara. Nah, ini berarti ini dari bahan tambang. Kalau ini yang salah, terpentin itu dari pohon pinus, rotan dari makhluk hidup, tumbuhan, mutiara juga dari makhluk hidup. Oke, anak-anak. Untuk paket 3 sudah selesai. Oke, nanti kita lanjutkan ke paket berikutnya yaitu paket 4. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.